selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Tentu saja puji Tuhan luar biasa. Kak Tiri, apa kabar hari ini Kak Tiri? Puji Tuhan Kak Jo, luar biasa juga seperti adik-adik. Puji Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari Minggu pelayan anak, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Yuk kita berdiri yuk. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Claudia. Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi dengan Kak Claudia. Nah adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya ya. Kita buka dari kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Sudah siap semua? Kalau sudah siap semua, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita akan berdoa. Sikap doanya, lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan
Tuhanlah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau boleh memberikan kami nafas kehidupan yang baru. Dan saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan tolong berkati ibadah kami supaya boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, kalau saat ini kami akan membaca firman-Mu, tolong berkati, kiranya kami boleh membaca firman-Mu dengan baik dan boleh mendengarkannya dengan baik, sehingga berkat-Mu boleh tersampaikan dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita membaca firman Tuhan. Untuk firman Tuhan ini kita membacanya secara berbalasan ya, sebagaimana membaca Mazmur. Jadi Kak Claudia membaca tulisan yang keluar, adik-adik membaca tulisan yang ke dalam. Oke? Mari kita membaca firman Tuhan. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kakak punya sebuah gambar. Coba adik-adik perhatikan dulu. Nah, dalam gambar itu apa yang sedang terjadi ya? Ya, benar. Ada seorang ibu yang sedang marah kepada anaknya. Kira-kira marahnya kenapa? Ya, benar. Jadi, anak itu melakukan kesalahan, yaitu memecahkan kaca jendela rumah dengan bola sepak. Ya. Kalau adik-adik, apa pernah dimarahi oleh orang tua, papa atau mama? Pernah. Penyebabnya apa? Pasti adik-adik melakukan sebuah kesalahan. Tetapi bukan berarti saat papa dan mama marah terhadap kita, mereka tidak sayang kepada kita. Justru sebaliknya, papa dan mama sangat mengasihi kita. Untuk itu, papa dan mama ingin kita hidup lebih berhati-hati, supaya kita tahu mana yang baik dan yang mana yang salah, apa yang benar dan apa yang tidak benar. Sama seperti bacaan kita hari ini dalam kitab Hosea, di mana Nabi Hosea mengingatkan para umat-umat Tuhan bahwa hukuman yang telah diberikan Tuhan itu bukan berarti hidup mereka berakhir di situ saja. Justru sebaliknya, Tuhan akan berbalik untuk menebus kehidupan mereka, untuk mengembalikan kehidupan mereka yang dulu susah menjadi tidak susah lagi. Dengan cara apa? Yaitu umatnya disuruh untuk bertobat kembali kepada jalan yang benar dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang saat itu menghukum kita adalah Tuhan yang akan menebus kita berikutnya. Karena Tuhan sangat mengasihi kita sebagai umatnya, sehingga Tuhan tidak ingin kita jatuh dalam dosa, melainkan Tuhan ingin kita melakukan hal yang benar sesuai dengan kehendaknya, supaya kita boleh mendapatkan hidup yang kekal, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Nah, tahukah adik-adik bahwa oma dan opa kita memiliki pengalaman iman yang lebih panjang daripada kita? Ya, karena oma dan opa usianya lebih tua daripada kita. Nah, adik-adik, tanggal 12 Oktober ini adalah hari ulang tahun pelayanan kategori Persekutuan Kaum Lanjut Usia atau PKLU. Kita bisa belajar nih dari oma dan opa karena mereka sangat tekun untuk mengenal Tuhan. Siapa di sini yang mau tekun mengenal Tuhan? Angkat tangannya. Semua mau kan? Lalu bagaimana caranya untuk kita dapat tekun mengenal Tuhan? Nih Kak, kalau dikasih jawaban ada 3. Yang pertama, adik-adik kita harus rajin berdoa. Yang kedua, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus bersyukur dalam segala hal. Yakin kalau adik-adik melakukan 3 hal itu, maka kasih Tuhan akan menyertai kita setiap saat. Adik-adik pasti bisa kan? Pasti bisa dong untuk melakukan 3 hal itu, sehingga kita bisa tekun lebih lagi untuk mengenal Allah.
Tuhan itu sesungguhnya. Oke adik-adik, karena belajar dari Oma dan Opa, mereka juga sangat tekun untuk berdoa, membaca firman, sampai selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal hingga usianya yang saat ini. Adik-adik pun pasti bisa. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu mengenal Tuhan ya adik-adik. Oke? Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Kita menutupnya dengan doa ya. Nah adik-adik, saatnya kita berdoa menutup firman Tuhan hari ini. Sikap doanya, lipat tangan, tutup mata, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan Allah Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga pada pagi hari ini yang indah ini. Tuhan, Engkau telah boleh menyempatkan kami untuk mengikuti HMPA pada hari ini, serta kami boleh mendengar serta membaca firman-Mu. Tuhan, tolong berkati melalui firman kami yang kami dengar hari ini, kami diingatkan untuk menjadi anak-anak yang selalu tekun untuk mengenal Engkau, boleh rajin berdoa, membaca firman Tuhan, serta bersyukur dalam segala hal. Sehingga kami boleh menjadi umat-Mu, anak-anak-Mu yang tahu hal yang baik dan yang benar menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, dalam setiap program pemerintahannya, ataupun sekarang pergumulan yang telah dihadapi oleh bangsa kami. Tuhan tolong berkati, berikan kasih kedamaian-Mu dalam tengah-tengah bangsa kami, sehingga bangsa kami ini boleh selalu rukun dan damai dan tentram. Apapun setiap aturan yang diberikan oleh pemimpin kami, baik dari yang tertinggi hingga sampai yang terendah, itu merupakan hal yang terbaik. Kami yakin dan percaya itu merupakan bagian dari kehendak-Mu, sehingga apapun itu boleh mensejahterakan umat dan boleh memberikan kemakmuran bagi umat-umatnya. Tuhan tolong berkati bangsa kami yang saat ini pula sedang mengalami pencobaan dalam menghadapi dan menuntaskan setiap penyebaran COVID-19 ya Tuhan. Tolong berkati setiap jajaran satuan tugas yang bekerja siang dan malam untuk menghilangkan setiap kuman virus penyakit yang ada dalam bangsa kami yang terserang bagi pasien-pasien yang ada, khususnya bagi dokter dan perawat menjadi garda terdepan. Tolong berkati, berikan kesehatan selalu, sehingga mereka dengan tekun, dengan tulus boleh melakukan setiap tugas mereka dan berupaya untuk selalu menyembuhkan setiap pasien-pasien yang terkena virus COVID-19 dan sebagainya ya Tuhan. Tolong berkati ya Tuhan gereja kami pula yang melakukan pelayanan saat ini melalui online, tapi kami bersyukur pelayanan melalui online ini nama-Mu senantiasa boleh dipuji dan dipermuliakan selalu. Ibadah-ibadah tetap berjalan seperti sedia kala, yang berbeda hanyalah tidak terikat dalam tempat dan waktu yang sama. Tapi kami mengucap syukur ya Tuhan, ibadah kami boleh berjalan hingga pada saat ini. Kiranya Tuhan, jika Engkau menghendaki virus ini boleh segera berlalu, sehingga gereja-Mu ini pintunya boleh terbuka kembali dan umat-umat-Mu boleh datang berkumpul bersekutu untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati setiap pelayanan yang dilakukan dari Bapak Pendeta yang paling tertinggi, Ibu Pendeta, hingga setiap pelkat-pelkat yang ada dalam gereja kami dan unit-unit misioner. Berkati mereka ya Tuhan, kiranya mereka dengan senantiasa boleh selalu melayani Engkau dan nama-Mu boleh dipuji dan dipermuliakan selalu ya Tuhan. Tolong berkati dalam setiap upaya-upaya untuk menangani setiap COVID-19 dan adanya krisis center untuk membantu orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19 ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, setiap pelayanan yang kami lakukan ini boleh diterima dalam hadirat-Mu saja. Tuhan, kami berdoa pula bagi keluarga kami, mama, papa, kakak, adik, om, tante, oma, opa, yang Kau tempatkan dimanapun mereka berada. Tolong berkati masing-masing keluarga kami Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan selalu, dan berikan rezeki-Mu boleh tercurah atas keluarga kami ya Tuhan, dalam mereka melakukan setiap kegiatan, tugas dan pekerjaan baik di rumah maupun di tempat kerja ya Tuhan. Kau berkati selalu dalam kami bersekolah pula ya Tuhan. Kiranya kami boleh jadi anak-anak yang tekun belajar selalu, walaupun kami harus masih mengikuti sekolah melalui online, tapi kami mengucap syukur bahwa kami Kau berikan kesempatan untuk selalu belajar dan belajar lagi ya Tuhan. Kiranya setiap pembelajaran yang kami terima, kami boleh mengingatnya dan kami boleh mengaplikasikannya dengan baik, dan nilai yang kami dapatkan merupakan hasil yang terbaik menurut
jadi pemikiran kami masing-masing ya Tuhan, dan kami boleh menjadi kebanggaan bagi orang tua kami ya Tuhan. Tolong berkati sehingga setiap guru-guru yang senantiasa memberikan pembelajaran bagi kami ya Tuhan, berikan mereka akal budi kepintaran, hikmat, kebijaksanaan daripadamu saja, sehingga mereka senantiasa dengan sabar dan tekun untuk memberikan pembelajaran kami, hingga kami menjadi anak-anakmu, murid-muridmu, dan generasi penerus bangsa yang baik ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu saja. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya itu adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Kami serahkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan sambil kita pujikan lagu Ya Tuhan Terima Kasih. Adik-adik, kita berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau masih memberkati kami. Terima kasih kami juga boleh memberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang menyucikan dan menguduskan persembahan kami ini dan boleh berguna bagi Bukit Kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita berdiri, kita memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu Yesus Kekasih Jiwaku.